Amerika Serikat selalu memiliki satu kebijakan, yaitu melindungi kepentingan Amerika, bahkan jika harus menenggelamkan sekutunya sendiri. Sudah sejak lama, Amerika Serikat selalu menggunakan sekutunya dalam semua konflik perang, dan yang baru-baru ini adalah sanksi. Seperti yang sekarang dilakukan oleh Amerika Serikat, yaitu menggunakan Jepang, Korea Selatan, dan Belanda untuk melawan China. Apakah ketiga negara ini tidak tahu sebenarnya mereka berperang untuk Amerika Serikat, sehingga mereka harus mempertaruhkan segalanya yang mereka miliki? Sekarang, mereka telah melihat membuat chip Korea Selatan seperti Samsung telah mengalami kerugian terburuk dalam sejarahnya. Pendapatannya menurun drastis lebih dari 90%. Ini adalah contoh bagi semua sekutu Amerika Serikat untuk melihat dan belajar ketika Amerika Serikat menggunakan pionnya. Namun, sekarang ketika Samsung menderita, Amerika Serikat tidak melakukan apa-apa. Ini dapat juga dikatakan habis pakai buang, yang sangat sesuai dengan kebijakan khas Amerika. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana Samsung yang digunakan Amerika Serikat sebagai perisai dalam perang chip melawan China, dan bagaimana hal ini telah membawa bencana bagi Samsung. Amerika Serikat mengeluarkan sanksi chip terhadap China. Ini dilakukan untuk mencapai dua tujuan. Yang pertama, pelarangan pasokan chip ke China seharusnya membuat China tertinggal di sektor teknologinya yang merupakan pendorong ekonominya. Yang kedua, ini lebih merupakan langkah politik Joe Biden yang menjual narasi bahwa Amerika Serikat akan memonopoli industri chip. Langkah politik seperti ini seharusnya akan memenangkan Joe Biden pada pemilihan berikutnya. Tetapi yang membuat Amerika Serikat kecewa adalah tampaknya tidak satupun yang berhasil menekan China. Amerika Serikat tidak memiliki mekanisme yang kuat. Semua itu bergantung pada perusahaan swasta untuk benar-benar menghentikan pasokan chipnya ke China. Intel, Nvidia, Qualcomm, dan Micron adalah perusahaan pembuat chip swasta di Amerika Serikat. Begitu juga dengan TSMC, perusahaan semikonduktor Taiwan. Samsung dan SK Hynix adalah dua perusahaan chip Korea Selatan. Amerika Serikat menggunakan perusahaan-perusahaan ini untuk menghentikan pasokan mereka ke China. Mungkin ini strategi jenius dari administrasi Biden, karena dengan menggunakan perusahaan swasta, jika terjadi kesalahan, maka perusahaan ini akan menjadi pihak yang menghadapi kerugian. Dan itu terjadi sekarang, dan Amerika Serikat tampaknya sama sekali tidak peduli terhadap perusahaan-perusahaan ini. Salah satu contohnya adalah Samsung, produsen chip Korea Selatan yang merupakan terbesar kedua di dunia. Laba perusahaan ini anjlok hingga 95%. Dan ini adalah kerugian terburuk sejak tahun 2009. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengadopsi pendekatan diplomatik terhadap Amerika Serikat, dan diplomasi ini dijuluki dengan diplomasi gaya sapi. Sebuah negara kecil menjalin hubungan informal dengan negara yang lebih besar dan melakukan segalanya untuk mendapatkan perhatian. Ini lebih seperti seorang anak kecil yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan terbukti selama kunjungannya ke Amerika Serikat, dalam sebuah percakapan ringan antara Biden dan Yoon pada jamuan makan malam di Gedung Putih, topik diskusi bahkan berkelana ke ranah musik. Dan dengan lucunya, Biden bertanya kepada Presiden Korea Selatan, apakah American Pie adalah lagu favorit Presiden Korea Selatan? Dan selanjutnya mengajaknya bernyanyi. Nyanyian lagu American Pie ini tampaknya tidak menyelesaikan masalah yang diderita oleh Samsung saat ini. Pada bulan Mei di tahun yang sama, Samsung mengalami masalah hukum ketika Texas dan Amerika Serikat memutuskan bahwa perusahaan tersebut telah melanggar 5 paten yang dipegang oleh Netlist yang merupakan perusahaan berbasis di Amerika Serikat. Bahkan setelah Samsung mengikuti perintah Amerika Serikat dengan baik untuk menekan China, Samsung tetap ditampar dengan denda sebesar 400 miliar won Korea. Presiden Biden menyampaikan ke Yoon Suk Yeol bahwa Samsung tidak akan diizinkan untuk mendapatkan keuntungan di China setelah larangan Micron. Ini menunjukkan pemanfaatan strategi Samsung oleh Amerika Serikat sebagai pion untuk menyeimbangkan pengaruh China dan menegakkan dominasinya sendiri. Perang chip yang diprakarsai oleh Amerika Serikat telah mengubah segalanya. Akibat kelebihan pasokan chip memori di pasar, ditambah lemahnya permintaan, mengakibatkan jatuhnya harga chip memori. Dalam menanggapi kondisi pasar yang menantang ini, Samsung bahkan telah mengumumkan pengurangan produksi untuk chip memori. Pada tahap ini, Samsung dapat memahami bagaimana mendapati dirinya telah menjadi kambing hitam.
Analis memperingatkan bahwa bisnis Samsung mungkin akan menghadapi tantangan berkelanjutan dalam beberapa waktu ke depan. Baik Samsung, Korea Selatan, dan semua pion yang terlibat dalam perang chip harus memahami pentingnya menjaga diri. Dalam setiap kebijakannya, pemerintah Amerika Serikat selalu menempatkan kepentingan nasionalnya di atas segalanya. Tampaknya Samsung mengikuti Amerika Serikat secara membabi buta, dan pendekatan seperti ini dapat mengekspos Samsung untuk ditinggalkan begitu Amerika Serikat mencapai tujuannya. Saat ini, produsen chip Korea menghadapi tantangan di pasar chip memori global. Namun ini bukan satu-satunya. Perusahaan Amerika seperti Micron yang juga menderita karena hambatan sebelumnya dalam chip penyimpanan China. Di tengah surplus chip di seluruh dunia, kuartal pertama pendapatan Micron telah terjun bebas. Ditambah lagi, China telah melakukan tinjauan keamanan yang menemukan bahwa Micron gagal memenuhi standar keamanan yang diperlukan. Semua perkembangan ini telah memberikan pukulan berat bagi Micron dan menambah kerugian yang ada. Menggarisbawahi pengaruh signifikan yang dimiliki Amerika Serikat atas perusahaan chip memori Korea, otonomi mereka sangat lemah, dan mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap perintah Amerika Serikat. Mereka harus tahu bahwa tidak ada yang bisa menjadi lebih baik kecuali mereka menjauhkan diri mereka dari Amerika Serikat. Mungkin Amerika Serikat saat ini memainkan permainan zero sum pada perusahaan, di mana perusahaan swasta ini akan selalu kalah. Perusahaan China telah secara agresif merebut pangsa pasar dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif. Selama festival belanja e-commerce baru-baru ini di China, harga SSD domestik 2 TB turun di bawah 1.000 yuan. Sementara Samsung dan Micron menahan diri dari pengurangan harga lebih lanjut karena biaya produksi yang lebih tinggi. Terobosan ini memungkinkan chip penyimpanan domestik China mendominasi pasar untuk SSD dan memori RAM. Menurut analis, dalam beberapa waktu ke depan, Micron akan tersingkir dari pasar China. Sementara, Samsung dan SK Hynix mengalami penurunan di pangsa pasar mereka. Namun masih ada waktu untuk mereka mengumumkan untuk bersikap netral dan tidak memainkan peran mereka lagi sebagai pion Amerika Serikat dalam perang chip. Dan jika ini terjadi, berarti Amerika Serikat akan dibiarkan sendiri, dan Amerika Serikat tidak memiliki kekuatan untuk melawan dalam perang chip. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah pelajaran berharga ini akan membuat Jepang, Korea Selatan, dan Belanda akan memisahkan diri dari Amerika Serikat dan berdamai dengan China? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.